Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, meine Schüler und Schülerinnen. Hari ini kita akan masuk ke tema bentuk jamak kata benda dalam bahasa Jerman. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan U2, U2, dan ini adalah jawaban dari U2 ya. Mungkin masih ada yang masih kurang tepat untuk artikel dan artinya. Ini sudah ada semuanya ya. Baik, untuk artikel kata benda pada bentuk jamak adalah di. Jadi, sudah Ibu pernah jelaskan kalau bentuk jamak atau bentuk pluralnya itu dia artikelnya ada di sama dengan bentuk feminin. Umumnya bentuk plural dalam bahasa Jerman memiliki endung. Jadi perubahan untuk kata plural, kata benda dalam bentuk plural itu ada tambahan n, en, e, er, s, atau perubahan huruf konsonannya berubah menjadi, huruf vokalnya berubah menjadi huruf umlaut, atau bisa saja tidak memiliki perubahan sama sekali, jadi tidak ada akhiran dan tidak berubah kata bendanya. Jadi masih sama seperti bentuk singularnya, yang berbeda hanya artikelnya saja berubah menjadi di. Nah, yang pertama plural dengan endung e. Nah, untuk kata benda maskulin yang memiliki endung oir, ih. Jadi untuk yang maskulin saja ini ya, yang maskulin berarti dia artikelnya adalah der. Oke, yang der ini, yang berakhiran ini ya, yang ada ih, ir, ik, dan lain sebagainya, itu contohnya seperti ini. Der Barbier. Ini berakhiran dengan ir. Kalau bentuk pluralnya menjadi die Barbier. Die Barbier. Ya, ada tambahan e. Ya. Nah, sekarang kata benda jenis maskulin dan feminin yang bersuku kata satu dengan huruf vokal pertama a, u. Jadi ini huruf vokal pertamanya ya, huruf vokal pertamanya itu a, o dengan u. Maka huruf vokal pertama dalam bentuk pluralnya berubah menjadi umlaut. Jadi hanya 3 huruf umlaut ya, ada o, a, u dengan o. Selainnya itu bukan huruf umlaut. Contohnya der Baum. Di sini huruf vokal pertamanya adalah a, berubah menjadi a umlaut. Die Bäume. Kemudian kata benda plural lagi yang endungnya adalah e adalah kata neutral, kata benda neutral. Kalau yang sini di atas maskulin, yang ini maskulin dan feminin. Nah, kalau yang ini yang berjenis neutral, tapi endungnya adalah is. Jadi huruf konsonan akhirnya menjadi double. Contohnya, das Ergebnis berubah menjadi die Ergebnisse. Ya, ditambah dengan berubah. Nah, kebanyakan kata benda neutral bersuku kata satu dengan endung huruf konsonan seperti ini ya. Das Jahr, jadi dia artikelnya adalah das, Jahr, satu suku kata, jadi hanya satu huruf vokal berubah menjadi di, Jahr. Tambahkan e saja ya. Oke, selanjutnya plural dengan endung n atau en. Ini ya. Jadi ada maskulin, nomen atau kata benda maskulin yang memiliki endung e, n, dan lain sebagainya. Itu pluralnya berubah menjadi dari der Dozent berubah menjadi die Dozenten. Tambahkan en di belakangnya.
Kemudian nomen feminim yang endungannya e, el, er, dan lain sebagainya itu sama, tambahkan dengan nen, Freundinnen. Kemudian nomen dengan endungan ma, us itu dibuang lalu diganti dengan en. Jadi contoh datum, ya datum karena dia berakhiran eum berubah menjadi die Daten. Nah, sekarang bentuk ketiga plural dengan endungan r atau er. Jadi yang pertama nomen jenis netral bersuku kata satu. Kalau suku kata satu itu artinya huruf vokalnya hanya satu ya Nanda. Nah, contoh das Wort berubah menjadi die Worte. Jadi huruf umlaut, huruf suku katanya itu berubah menjadi huruf umlaut, kemudian ditambahkan dengan er. Nah, nomen feminim tidak pernah ditambahkan akhiran r atau er. Jadi untuk kata benda yang feminin, satu suku kata tidak pernah ditambahkan dengan r atau er. Yang keempat plural dengan endung s. Nah, jadi kata benda saja, kata benda yang berakhiran a, i, o, u, dan y itu berubah menjadi contoh ya, der papa berubah menjadi papas. Tambahkan s saja. Nah, nomen netral yang diserap dari bahasa Inggris, contohnya ada hotel, dari bahasa Inggris berubah menjadi die hotels. Kemudian nomen yang hanya mengalami perubahan umlaut pada huruf vokal pertamanya. Jadi yang berubah huruf vokal kalau misalnya huruf vokalnya itu di awal kata ya, di awal kata. Contoh der Apfel berubah menjadi die Äpfel. Kemudian nomen yang bentuk pluralnya tidak berubah. Ini banyak ya. Kata benda yang tidak berubah juga kata pluralnya, hanya berubah artikelnya saja. Contoh der Artikel jadi die Artikel. Jadi yang berubah hanya artikelnya saja, dari der berubah menjadi die, tidak ada tambahan sama sekali ya. Kemudian kata benda netral yang akhirannya ini l dan lain sebagainya itu juga tidak ada berubah. Contoh das Zimmer, das Zimmer berubah menjadi die Zimmer. Kemudian plural endungan tidak beraturan. Tidak beraturan ini jenisnya memang harus dihafal karena susah ditebak ya. Contohnya das Koma berubah menjadi die Komata. Untuk selanjutnya boleh kalian lihat link yang Ibu kirim ya. Itu di sana sudah ada contoh-contohnya kata benda apa saja yang endungannya tidak beraturan. Selanjutnya, kata benda yang hanya digunakan dalam bentuk singular atau plural saja. Contoh, singular itu das Obst, das Geld, tidak pernah dia plural. Ya, tidak pernah plural. Kemudian ada juga yang plural yang tidak pernah singular, ya, tidak pernah tunggal seperti die Eltern, die Leute. Nah, untuk selanjutnya kalian lihat di link yang Ibu bagikan ya. Jadi ada kata benda yang hanya singular saja, tidak pernah plural. Ada juga yang kata benda yang hanya plural saja, tidak pernah singular. Nah, di sini ada kata kalian harus ubah menjadi singular dan plural dan auf Indonesisch atau terjemahannya. Contoh, nah di sini kalau dia maskulin, nah maskulin itu tandanya adalah R. Im Wörterbuch itu artinya adalah di dalam kamus. Jadi di sini ada R, berarti dia semua artikelnya adalah der. Contoh,
singular der Kugelschreiber. Kalau dia ini der Radiergummi berubah menjadi der Radiergummi. Nah, kalau Taschenrechner berarti der pung ya. Apa yang selanjutnya sampai dengan dia di Schuh. Nah, untuk plural itu kalian perhatikan tanda di akhirnya. Di sini dia ada tanda strip, berarti tidak ada perubahan sama sekali. Berarti yang yang berubah adalah artikelnya saja. Di Kugelschreiber tidak ada tambahan sama sekali. Artinya itu adalah ballpoint atau pulpen. Nah, selanjutnya ada Radiergummi. Nah, di sini terakhirnya adalah ada tambahan S. Also berubah pluralnya di Radiergummis. Nah, di sini ada tambahan S-nya. Artinya adalah karet penghapus. Ini ada di bawah ya. Pindahkan ke bawah. Nah, selanjutnya Taschenrechner. Nah, di sini tidak ada tanda, berarti ada strip di sini. Also pluralnya bagaimana ya? Sampai ke bawah. Di sini ada tanda petik. Nah, di sini dia untuk yang netral ada S Buch berubah menjadi das Buch. S itu berarti dia das, masuk dalam kategori netral. Nah, di sini untuk pluralnya ada tambahan tanda petik kemudian ER. Nah, yang tanda petik itu adalah perubahan huruf vokal berubah menjadi dengan huruf umlaut. Huruf umlaut itu hanya ada U, ada A, kemudian ada O. Nah, di sini huruf umlautnya, huruf vokalnya adalah U, berubah menjadi U umlaut. Di Bucher, ada tambahan dengan ER. Ada juga yang di bawah S have, berubah menjadi das have. Ada tambahan E, also die Hefte, artinya adalah buku tulis. Selanjutnya sampai dengan terakhir ya, kalian ubah, perhatikan dengan perubahan-perubahan untuk bentuk pluralnya ditambahkan apa saja. Selanjutnya untuk jenis kata feminin, simbolnya itu adalah E. Ya, contoh di sini di Lehrerin, tambahan untuk pluralnya adalah ditambahkan dengan nen, also Lehrerin nen. Kalau untuk Schülerin, tambahkan juga dengan nen, artinya, nah di sini ada kurang n-nya ya. Kurang n-nya. Tambahkan n di sini, Schülerinnen. Artinya murid perempuan, kemudian guru perempuan ya. Sampai dengan di one diperhatikan, cari tuliskan bentuk singularnya, kemudian bentuk pluralnya, kemudian terjemahannya ya. Oke, dankeschön. Viel Erfolg, semoga bisa dikerjakan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silakan tanyakan ke Ibu ya. Danke.